Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di Web Programming 2 dengan framework CI ya. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang membuat template templating website sederhana. Ya, ini di pertemuan 4 ada di modul juga ya. Nah, nanti yang akan kita bahas itu ya. Ini ada kita cek membagi file view index, kemudian membuat CSS-nya, nanti disimpannya di mana, dan pengaturan base URL. Nah, sekarang kita buka editornya ya. Oke. Nah, kita ke fungsi function construct. Nah, ini kita buka dulu sini. Nah, di sini saya sudah membuat controller. Jadi kalian buat dulu controllernya, new file ya. Seperti biasa, membuat function di sini. Jadi membuat controller web.php. Kemudian, nah ini ada juga ya di modul, tapi di sini agak sedikit beda dulu karena saya akan bahas dulu pembagian filenya seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat di modul di sini, ini langsung pemanggilan dengan view header, view index, dan view controller. Kenapa ada 3 dan yang saya masih ada 1? Nah, nanti kita bahas. Oke. Nah, sebelum ke modul atau yang sesuai dengan modul, di sini ada 3. Nah, di sini ada function construct ya. Ini fungsinya adalah function yang pertama kali dijalankan gitu. Jadi ketika ini tidak perlu ada pemanggilan, tapi pertama kali dijalankan. Yang ini kita coba nonaktifkan dulu. Kita misalkan membuat function baru dengan nama misalkan konten ya, seperti ini. Isinya ini adalah konten website, misalkan seperti itu. Nah, di sini juga kita buat ini kalimat pertama. Oke, jangan lupa titik komanya. Oke, di sini juga salah, kurang titik koma. Nah, di sini kita kasih BR ya, kita kasih break. Oke. Nah, ini seperti ini. Kita coba ini tetap diaktifkan dulu lah ya. Kita tetap aktifkan. Kita coba. Kita panggil di sini pustaka booking. Nah, ini masih defaultnya seperti ini. Kita ke controller web. Nah, ini not found karena saya nonaktifkan functionnya. Oke, atau kita coba aktifkan dulu function ini supaya ketahuan. Oke. Nah, di sini kalau indeks itu sebetulnya di sini ada pemanggilan controller
function index di sini ya, index seperti ini. Nah, makanya sama aja. Nah, kalau yang ini kalimat pertama ini tidak ada pemanggilan tapi dia tetap muncul ya, atau langsung dijalankan seperti itu. Nah, atau kita coba yang konten tadi. Nah, ini kan ada function konten. Kita panggil functionnya konten. Nah, ketika yang kita panggil ada function konten, maka ini juga tetap pertama kali dijalankan. Walaupun kita memanggilnya yang bagian ini, yang isinya ini adalah konten website, seperti itu. Nah, untuk function construct kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan membahas yang ini. Oke, kita hapus dulu ini. Kita anggap sudah selesai. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, kita akan membahas atau kita membuat template seperti ini ya. Nih, saya sudah buat seperti ini, tapi saya buatnya juga masih dalam satu file ya, dalam satu file view gitu. Kalau di saya namanya ini view_web. Nah, ini masih di dalam satu file, jadi digabung semua. Nah, di modul itu harus dibagi 3, dan memang harus dibagi 3. Kenapa? Gitu kan? Agar ketika nanti kontennya berubah-berubah. Nah, karena kan kalau kita lihat di sini bagian header ini kan tidak akan berubah ya, maksudnya tetap header gitu ataupun footer gitu. Yang akan berubah adalah isinya, kontennya yang di sini seperti itu. Nah, ini yang harus berubah. Kenapa dibagi 3? Karena supaya header dan footer tetap sama gitu, atau tetap tidak berubah gitu. Nah, kita balik lagi. Nah, dari yang ini atau kita lihat di modulnya di sini. Nah, di sini dibuat menjadi 3. Jadi ada view header, view index, dan view footer. Nah, ketika kalian mengambil atau mendownload sebuah template, pasti dia bentuknya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi dalam satu file index PHP. Nah, di sini kita harus bagi gitu. Nah, kita coba bagi sesuai dengan yang ini gitu. Maka kita perlu pembagian ini, view_header. Nah, tampilan ini pun bukan hanya di view-nya saja ya. Artinya ini ada CSS-nya gitu. CSS-nya untuk mengatur tampilannya, warna header-nya lah, warna footer, kemudian ini lebarnya berapa, seperti itu. Oke. Kita cek dulu sini, membagi file view index. Nah, kita bagi dulu file view indexnya. Nah, yang ini yang tadinya satu file, dari sini kita bagi menjadi, nah ini ada di folder view. Nah, kalian ikuti sesuai yang modul ya, view header.php seperti ini. Nah, jadi anggap bahwa itu adalah satu file yang tergabung seperti ini, makanya dibuat menjadi 3. Kita copy sampai header ini tag penutup header. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Paste. Nah, ketika kalian mengcopy di dalam modul nih kan, kadang kan karena sudah tersedia di modul, kalian akhirnya mengcopy paste gitu. Pasti ada penulisan yang kurang sesuai
gitu. Misalkan, nah kan seperti ini tergabung. Nah kalau ditulis manual ini akan panjang seperti ini nih, atau jadi lebar ke kanan gitu ya. Nah kalau di modul kan dia menjadi ada baris baru ke bawah gitu ya. Pasti di modul itu menggunakan supaya ini. Nah seperti ini. Makanya di modul ada sampai jadi 2 baris seperti ini. Padahal ini adalah tergabung ke sini 1 baris. Nah, bisa dilihat di sini nomornya. Nih barisnya sama nih, 19. Yang ini juga 19. Gitu, ini juga. Jadi jangan bikin jadi 2 baris ya, diketiknya 2 baris. Ini padahal 1 baris sebenarnya. Tapi kenapa dibuat 2 baris? Supaya terlihat semuanya gitu. Ini kan kalau ke kanan ketutup ya, harus di scroll kanan seperti itu. Nah ini header, ini kita bagi header. Nah kalau di header yang saya ini ada perbedaan di sini. Nah ini akan kita bahasnya di base URL ya. Nih karena kalau kita lihat di modul terlihat, nah ini kita sebelum ke controller kita ke sini dulu. Nah kalau di modul di sini menggunakan PHP base URL ya. Nah ini kalau base URL-nya belum disetting ini belum bisa dijalankan seperti itu. Makanya saya karena memang belum diaktifkan base URL-nya, saya menggunakannya seperti ini. Gitu. Nanti kita coba pembuatan base URL-nya. Kemudian kita ke view web sini lagi. Nah, kita bagi lagi kontennya atau indeksnya yang akan berubah di kontennya ini. Kita tambahkan lagi filenya. Kita kasih nama index.php. Oke, kita copy yang ini. Oke. Nah, ini yang akan nanti berubah-berubah isinya seperti itu ya. VP index. Kemudian kita bagi lagi, ada footernya. Kita buat lagi footer. Footer. Kita ambil dari sini. Jadi ketika kalian dapat template yang tergabung ini, lihat tagnya. Footer sini pasti sini. Nah, kita ke controllernya sini ya, controller web. Nah, kalau di modulnya sini controller web. Oke. Nah, saya tadi masih memanggil view-nya yang view web. Nah, sekarang karena sudah dibagi 3, kita rubah. Kita rubah sesuai dengan yang di modul atau sesuai yang sudah kita buat. Kita header. Oke, seperti ini. Kalau kita pengen lihat dulu, bisa kita cek sini, kita refresh. Nah ini baru headernya saja. Oke, kemudian tapi kalau kalian running itu pasti tampilannya belum langsung seperti ini, karena CSS-nya kalian belum disimpan ya. Saya udah ada, nanti saya kasih lihat juga CSS-nya. Nah kemudian ini kita copy. Oke, bisa copy seperti itu atau di blok, kemudian alt shift, ininya ganti v index, ininya v footer. Oke,
Nah, kita refresh. Oke, sudah muncul. Nah, banyak juga yang problem pada saat bingung ini kok tampilannya kita anggap seperti ini. Headernya oke, ini anggap saya hapus dulu. Anggap kita belum buat CSS nya. Nah, pasti kalian awalannya seperti ini tampilannya. Ini karena CSS nya belum terpanggil gitu. Kalau yang kasusnya seperti ini berarti harus membuat dulu CSS nya. Nah, kalau kita lihat di modulnya, ya ini kalian masukkan buat. Nah, di sini CSS-nya sudah disediakan. Kalian buat juga, simpannya di aset CSS. Nah, di aset CSS kalian bisa, di situ kan keterangannya adalah di pustaka booking, kemudian di sini. Atau kalian ke htdoc ya, htdoc, kemudian pustaka booking. Nah, kalian tambahkan folder aset, kemudian tambahkan folder CSS. Jadi kalian buat baru new folder gitu, new folder aset gitu. Kemudian kalian buat lagi folder CSS gitu. Nah, di sini baru untuk, kalau sudah seperti ini pasti di sininya akan bertambah ada aset gitu ya. Kemudian di dalam aset ada CSS gitu. Seperti ini. Nah, di sini baru dibuat file baru namanya stylebuku.css. Seperti ini. Nah, ini kalian ikuti sesuai dengan yang di modul. Nah, kemudian pemanggilannya, kalau memang penulisannya sudah sesuai dengan yang di modul akan terpanggil. Di sini tadi namanya style buku.css. Kita simpan headernya. Oke. Refresh. Nah, ini sudah masuk berarti ya, atau sudah terpanggil CSS-nya. Tadi membuat dan menyimpan, ya membuatnya tinggal kalian ikuti sesuai yang di modul ya, atau kita coba ulas sedikit isinya. Nah, ini untuk bodinya backgroundnya warna putih gitu ya, warna colornya yang ini, hurufnya yang ini, size-nya. Jadi ketika tag body ya, yang ada di sini mana header, body. Nah, semua yang di dalam tag body akan seperti ini gitu. Atau ini ID wrapper, backgroundnya seperti ini, lebarnya 1100 pixel, marginnya 20 pixel auto gitu. Nah, ini ID wrapper yang mana? Kita cek. Nah, ini di div dia pemanggilan ID. Kemudian ini wrapper, kemudian di dalamnya ada header. Sama di sini juga. Nah, ini ada tag header. Kemudian di sini ada header hgroup gitu. Berarti ini warna-warnanya seperti ini. Untuk navigasi UL, navigasi LI ya. Di sini unlist ya, unordered list gitu ya. Jadi karena ini kan ada tipe-tipenya, kalau list ada berdasarkan list angka, huruf. Karena ini unordered list berarti tidak sesuai angka atau huruf, listnya itu tidak sesuai itu.
Nah, ini seperti itu. Ini juga pengaturan untuk footer ya, footer A untuk section seperti itu. Nih, jadi dari tag-tagnya, nah makanya setiap tag Gangly berarti akan sama. Tapi kalau ini dikhususkan untuk wrapper yang ULI-nya yang ada di tag ID wrapper gitu ya. Nah, sekarang kita coba ini supaya tidak. Oke, kita coba dulu. Nah, sekarang kita setting base URL gitu ya. Kenapa harus setting base URL? Karena di sini kita selalu mengetikkan URL yang panjang ya, localhost pustaka booking. Padahal localhost pustaka booking itu sudah sering atau selalu digunakan gitu. Makanya kita coba setting agar kita tidak perlu mengetikkan lagi HTTP localhost pustaka booking seperti itu. Settingnya ada beberapa cara ya. Bisa dengan dikonfig ya, kita tambahkan yang ini, atau di dalam construct tadi pemanggilan load helpernya. Oke, kita coba config-nya, kita ini masukkan dulu. Kita config, kita ke sini, kita ke config. Nah, base URL di sini. Nah, kita masukkan di sini. Oke, kita sudah mempunyai base URL gitu ya, yang beralamat URL yang ini, http://localhost/pustaka/booking gitu. Nah, artinya ketika sudah buat itu, nah cara menggunakannya ada dua, bisa di-load dengan helper ya, atau kita cek dulu di modulnya. Oke. Nah, bisa dengan ini load helper, atau di sini auto load helper gitu. Tambahkan URL. Nah, di mana posisinya? Oke, kita ke scriptnya lagi sini. Nah, di web sini kita bisa juga menggunakan tadi fungsi pemanggilan base URL-nya dengan, nah kalau ini berarti setiap kelas, setiap controller harus menambahkan script load helper seperti ini. Oke, kita coba di sini, berarti kita ganti ya. Kita ganti menjadi base URL. Oke, kita coba dulu yang bagian CSS-nya. Nah, ini adalah fungsi pemanggilan CSS yang tadi yang sudah kita buat ya. Yang ada di sini, aset CSS. Sini ada file style buku.css. Nah, ini adalah link untuk pemanggilan CSS-nya. Nah, sekarang ininya, linknya kita rubah jadi pakai base URL. Oke, kita coba lagi ke sini.
kita refresh. Nah, base URL-nya tidak terpanggil. Nah, ini kalau kita sudah ketik, nah ini kita gunakannya fungsi helper ya. Jadi cuman ini harus setiap controller kita buat link atau pemanggilan helpernya gitu. Kita coba. Nah, seperti ini tetap ya. Atau bisa juga, nah supaya kita tidak perlu menggunakan yang ini, setiap controller bisa menggunakan base URL tersebut. Nah, itu caranya di autoload tadi. Nah, autoload ada di mana? Nah, itu ada di config juga. Kita ke config autoload sini, ini ya, config autoload. Kemudian helper. Nah, di helper ini kita masukkan URL. Oke, kita coba lagi bagian headernya. Kita mana ya? Nah, ini kita nonaktifkan. Nah, ini tetap berjalan. Gitu. Artinya kalau ini setiap controller, kalau autoload berarti selalu di load helper URL tersebut, URL-nya yang ada di config base URL. Nah, jika sudah seperti ini, kalau kalian mengikuti pengetikannya sesuai modul base URL ini, nah ini bisa akan berjalan ya. Kalau saya harus dirubah dulu yang ini. Seperti ini kalau saya harus dirubah dulu. Nah, header, kemudian kalau di indeksnya ada itu, coba saya cek dulu karena semuanya saya rubah menjadi itu. Oke, sudah refresh. Nah, tetap ya. Oke, nah selanjutnya kita buat yang about. Nah, di sini belum ada filenya. Kita harus buat dulu file about-nya gitu ya. Kalau kita cek di sini di modul, ini tampilannya seperti ini, tapi untuk menambahkan about, nah nanti ada di sini. Kita cek, nah ini sudah ada pemanggilan ke function about gitu ya. Function about ini dari controller. Nah, di sini kita belum ada pemanggilan ke function about. Nah, kita coba dulu buat view about .php. Oke, nah kita bisa buat sini. Oke, kita buat heading 1, judulnya kita panggil judul yang nanti di controller. Kemudian kita buat nama kita.
Nah, ini juga kalian bisa ikuti di modul ada ya. Nah, jika view about-nya sudah dibuat, kita buat controllernya. Di functionnya kita tambahkan, kita bisa copy juga dari sini. Ininya about, ini halamannya jadi halaman about, ininya jadi ke view about seperti ini. Jadi pakai view headernya tetap, tapi yang ini yang dirubah isinya jadi view about gitu ya. Oke, kita coba, kita refresh, kita about. Nah, ini sudah ada. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.